Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatah Ramadan, biasa dipanggil Ardan. Saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer, angkatan 47 kelas 04. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan take home test dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Nah, ada pun beberapa tahapan yang saya akan jelaskan di video ini seperti sinyal kontinu, sampling, quantization, operasi sinyal, confusion, correlation, FFT, serta filtering dan juga analisis pole to zero. Tuh. Nah, yang pertama di sini kita membahas bagian input sinyalnya dulu. Nah, sebagai input sinyal, saya menggunakan file audio nyata itu dalam bentuk format WAV, yang dimana durasinya itu lebih dari 2 detik ya. Audio ini memiliki sampling rate sebesar 44,1 kHz yang sifatnya itu stereo, sehingga terlebih dahulu dikonversi dulu, kemudian dia menjadi sinyal mono untuk mempermudah proses pengolahan. Gitu. Nah, penggunaan file audio ini bertujuan untuk mempresentasikan kondisi sinyal real yang umumnya itu dijumpai pada pengolahan suara manusia. Gitu. Seperti ini contohnya, saya contohkan ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinyal kontinu. Sinyal audio yang digunakan itu berasal dari fenomena fisik berupa gelombang suara. Nah, maka dari itu, meskipun disimpan dalam bentuk sinyal digital, sinyal audio ini dianggap sebagai representasi sinyal kontinu dalam domain waktu. Gitu. Nah, pada grafik pertama, dapat dilihat bentuk gelombang sinyal audionya itu asli. Kemudian di sini ada sampling. Sampling ini terjadi secara implisit saat proses perekaman audio. Sampling rate-nya itu yang digunakan sekitar 44,1 kHz seperti yang saya bilang tadi. Yang berarti itu sinyal diambil itu sebanyak 44.100 sampel setiap detik ya. Jadi nilai ini yang memenuhi kriteria enquist untuk sinyal audio gitu, sehingga informasi sinyal itu dapat dipresentasikan dengan baik. Kemudian di sini ada quantization. Nah, quantization ini adalah sinyal audio yang telah dinormalisasi menggunakan resolusi 8 bit, sehingga amplitudenya itu sinyal yang dibulatkan level ke level, jadi di script tertentu gitu. Nah, perubahan ini mendemonstrasikan bagaimana cara kerja analog to digital converter atau ADC dalam sistem digital ini. Oke. Kemudian ada operasi sinyal. Nah, operasi sinyal ini dilakukan seperti penskalaan ya dan penjumlahan sinyal. Yang dimana operasi sinyal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sinyal diskrit itu dapat dimanipulasi secara matematis ya teman-teman. Misalnya untuk mengubah amplitude itu atau karakteristik sinyal sesuai dengan kebutuhan sistem gitu. Kemudian selanjutnya ada convolution. Nah, pada tahap ini, convolution ini dilakukan dengan menggunakan filter moving average, yang dimana di sini mempresentasikan sebuah sistem linear ya. Nah, fungsi dari proses ini adalah menghaluskan sinyal dan mereduksi fluktuasi amplitudo. Jadi hasilnya tuh konvolusi. Kalian bisa lihat pada grafik di mana sinyalnya itu menjadi lebih smooth dibanding sinyal yang sebelumnya gitu. Selanjutnya ada correlation. Nah, untuk tahap correlation ini digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan sinyal ya terhadap dirinya sendiri pada beberapa pergeseran waktu ya. Nah, hasil auto korelasinya itu nanti akan mendapatkan sebuah informasi mengenai pola periodik ya atau karakteristik temporal dari sinyal audionya nanti. Kemudian di sini ada FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, pada tahapan ini, FFT ini mentransformasikan sinyal dari domain frekuensi. Jadi pada spektrum frekuensinya yang dihasilkan itu dapat diamati oleh komponen-komponen frekuensi domain yang terkandung dalam sinyal audionya. Nah, FFT ini juga digunakan sebagai pendekatan praktis dan transformasi Z
dalam analisis sinyal digital ini. Kemudian selanjutnya ada filtering pole to zero. Nah, pada tahapan filtering pole to zero ini digunakan untuk memfilter digital EER Boothworth Low Pass Earth 4 dengan frekuensi cut-off ya sebesar 1000 Hz. Jadi filter ini juga bertujuan untuk mereduksi komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Jadi selain itu juga dapat dilakukan dalam penganalisisan pole to zero untuk menggambarkan sebuah karakteristik sistem filter dalam domain Z serta memastikan kestabilan sistem gitu. Jadi setelah difiltering, audionya juga dapat didengarkan untuk mengamati perubahan kualitas suara secara subjektif ya teman-teman. Seperti ini suaranya ketika sudah difiltering. Oke. Jadi kesimpulan dari video ini adalah seluruh tahapan pengolahan sinyal digital ini yang diminta untuk dikerjakan ya, mulai dari penentuan input sinyal audio nyata, representasi kontinu, sampling, quantization, operasi sinyal, confusion, correlation, FFT, hingga filtering dan analisis pole to zero. Hasilnya itu hasil yang didapatkan itu menunjukkan bahwa sistem mampu memproses sinyal audio secara digital sesuai dengan konsep dasar ya, konsep dasar pengolahan sinyal. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.